Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Few moments later. Baiklah, kita akan membahas tentang materi konsep alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam dan integrasi ilmu pengetahuan. Nah, dalam konsep alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam, itu ada 4 ungkapan yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pada makna manusia dengan menekankan pengertian, yaitu Al-Bashar. Kata Al-Bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar ke dalam surah 26 surat. Nah, Al-Basar berarti itu kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tumbuhnya rambut. Nyata. Secara etimologi dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan seperti makan, minum, hawa nafsu, keamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Dengan kita memahami itu Al-Bashar, bahwa seluruh manusia ini akan mengalami sebuah proses reproduksi, nah yang berupa untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya dalam memerlukan ruang dan waktu serta tunduknya terhadap hukum alamiahnya atau sunnatullah-nya. Al-insan ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surah. Nah, kalau secara etimologinya itu kata al-insan dapat diartikan humoris, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Nah, dari itu manusia diperintahkan untuk senantiasa mengarahkan seluruh aspek amalnya untuk tunduk kepada Allah tanpa batas, tanpa catatan, dan tanpa akhir. Nah, dari sikap yang kita ambil bahwa kita tunduk kepada Allah, maka kita akan cenderung berbuat kebaikan dan tundukkan pada ajaran Allah dari menekankan kata al-insan. Sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat manusiawi yang bernilai positif dan negatif. Nah, yang ketiga itu al-anas. Dinyatakan dalam Al-Quran itu sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surah. Nah, kata al-anas ini itu adalah manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya, dan dinilai dari secara syar'i di mana manusia tidak ikut campur misalnya tentang pahala dan dosa, halal dan haramnya, surga atau nerakanya. Nah, alam semesta itu merupakan hamparan Allah yang diciptakan untuk kepentingan manusia dan untuk dipelajari oleh manusia agar manusia dapat menjalankan fungsi sebagaimananya manusia di muka bumi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan maknakanlah sebagai dari rezekinya, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, itu adalah arti dari Al-Quran surah Al-Muluk ayat 15. Nah, konsep pendidikan Islam itu adalah mengantarkan kepribadian dengan tujuan yang ingin dicapai untuk suatu permasalahan. Nah, baiklah, itu materi selanjutnya. Materinya itu adalah kedudukan dan hakikat Islam terhadap pendidikan dalam Islam serta manusia. Nah, apa sih kedudukan manusia dalam Islam? Nah, kedudukan manusia dalam Islam itu hakikatnya itu sebuah pendidikan dalam Islam. Nah, sebuah pendidikan dalam Islam yang pertama itu manusia juga memiliki kedudukan yang mulia sebagai hambanya Allah. Nah, yang kedua itu manusia itu juga berperan sebagai khalifah, yaitu penguasa dan pengolah alam semesta. Nah, hakikat manusia dalam Islam itu juga manusia diciptakan Allah dan memiliki sebuah potensi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kalau dalam Al-Quran manusia itu dapat disebutkan sebagai istilah, yaitu al-bashar, al-insan, al-annas, dan Bani Adam atau duriyat. Nah, al-bashar itu tadi kita menekankan pada aspek biologisnya dan sifat kemanusiaannya. Kalau al-insan ini menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Nah, kalau al-anas ini menunjukkan ekstensinya manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dan 4 itu Bani Adam atau duriyat Adam. Itu menekankan pada aspek alamiahnya atau keturunan manusianya. Berarti keturunan itu adalah anak-anak
semesta dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah sebagai guru yang mengajarkan kepada manusia untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum-hukum yang telah digariskan kepada Tuhan. Nah, dikarenakan manusia akan menerima sebuah rangsangan yang dari alam mendapatkan perkembangan potensi yang sering diangkat oleh para hamba-hamba yang untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita dapat melihat dalam implementasikan pentingnya konsep-konsep hubungan dengan pendidikan Islam. Yang pertama itu kita harus sudah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki dua komponen yaitu jasmani dan rohani. Maka sebuah proses pembinaan yang telah mengacu ke arah-arah sebuah pengembangan komponen-komponen tersebut. Nah, yang kedua itu Al-Quran juga menekankan bahwa semua fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah tahrifah dan untuk melaksanakan fungsi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perangkat atau potensinya manusia. Nah, yang ketiga itu pendidikan Islam adalah sebuah pencapaian tujuan dan hakikat-hakikat manusia serta fungsi-fungsi penciptanya di alam semesta. Nah, dan yang keempat itu agar pendidikan Islam dapat berhasil dalam sebuah proses. Maka dari itu terdapatlah konsep-konsep hakikat manusia dan fungsi ciptanya untuk alam semesta. Nah, dalam membangun atau menambah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, antara lain yaitu pendidikan Islam harus membangun sebuah kesatuan antara pendidikan qalbiyah atau spiritual dan akliyah atau intelektual. Nah, yang kedua itu pendidikan Islam harus mengembangkan potensi manusia secara maksimal, baik hard skill maupun soft skill. Nah, yang ketiga, pendidikan Islam harus bisa menjadi sarana transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Dan yang keempat, teori pendidikan Islam harus mengkomodasi dengan konsep hakikatnya manusia dengan fungsi penciptaannya. Nah, yang kelima itu proses nilai-nilai Islam yang harus dipadukan melalui peran individu dan guru untuk membentuk mentalitas insan kamil. Islam memberikan pemikiran yang kuat dan mendorong pencarian pengetahuan. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa pengetahuan adalah warisan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan mengembangkannya adalah tugas dan tanggung jawab umat manusia. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang hakikat dan tujuan Kesana kemari tanpa arah serta ratusan Jadi, pengertian hakikat pendidikan Islam adalah pendidikan Islam secara umum itu merupakan cara pandang atau dasar mengenai bagaimana Islam melakukan proses pendidikan yang baik secara formal maupun informal. Nah, filsafat pendidikan Islam pada dasarnya itu mengedepankan beberapa aspek yang menjadi pegangan dalam prosesnya. Yang pertama itu berorientasi kepada tentang tauhid. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya itu dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Nah, maka sembahlah Dia dengan menunaikan ibadahnya atau ibadah kepadanya sebagai pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surah Al-Mu'min ayat 65. Nah, Islam pada dasarnya mengajarkan aturan berdasarkan pada ketauhidan, yaitu berdasarkan atas apa yang telah Allah perintahkan. Nah, manusia dalam Islam pun menjelaskan bahwa hidup itu berkembang. Nah, dan mati manusia adalah kerangkanya menjalankan perintah Allah. Nah, apa itu tauhid? Tauhid seperti bangunan yang merupakan fondasinya. Jika tanpa tauhid maka akan rusak dan rapuh. Maka jika tidak ada tiang tauhid dalam kita beribadah atau mengajarkan amal. Nah, yang kedua itu adalah berorientasi pada pembentukan akhlak. Nah, apa sih berorientasi dan pembentukan akhlak? Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebijakan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Nah, berarti cara pandangnya Islam adalah melibatkan pada pembentukan akhlak. Nah, Islam juga untuk membenahi dan
manusia pada akhlak yang baik. Nah, tanpa agama, akhlak yang baik tidak akan bisa diketahui. Nah, dalam Islam, akhlak lahir berasal langsung dari Allah. Nah, itu adalah bimbingan akhlak dari Allah tanpa akan merasakan atau memecahkan masalah. Nah, selanjutnya itu berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi orientasi dari pendidikan Islam adalah mengembangkan ilmu pengetahuan untuk keselamatan di masyarakat. Ilmu pengetahuan juga itu adalah alat kembangan atau proses untuk meminta semua pertanggungjawaban kita yang kita miliki. Nah, bahkan ilmu pengetahuan sering kali disebut dengan sunnatullah, yaitu bagian dari hukumnya Allah. Di sini juga ada dasar filsafat pendidikan Islam, yaitu pertama mengajarkan Al-Quran, ajaran dan sunnah Rasul, ilmu pengetahuan dan hukum-hukum universal. Nah, sementara itu, menurut Ahmad Tafir mendefinisikan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang digunakan dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam sebagai pedoman untuk manusia, khususnya umat Islam. Nah, isi ilmu adalah teori. Nah, teori ini adalah suatu konsep pemikiran manusia yang disusun secara sederhana tentang suatu bidang kehidupan yang tersusun berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan dan mendukung. Nah, sedangkan secara filosofisnya, kalau ilmu pendidikan Islam itu dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang didasari nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, selanjutnya itu adalah sumber dan dasar pendidikan Islam. Nah, sumber pendidikan Islam ini kalau menurut Said Ismail Ali, sebagaimana yang dikutip oleh Hasan Langburu yang bersumber dari pendidikan Islam itu ada terdiri dari 6. Pertama kita akan membahas Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dijadikan sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena memiliki niat yang mutlak yang diturunkan dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, dan pendidikan itu telah tercantum dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun persoalan termasuk persoalan pendidik yang luput dari jangkauan. Nah, yang kedua itu as-sunnah. Nah, kalau as-sunnah ini itu berarti tradisi yang biasa dilakukan atau jalannya yang dilalui. Nah, dalam artinya baik yang terpuji maupun yang tercela. Nah, sedangkan istilah as-sunnah itu dalam arti itu tradisi yang biasa dilakukan atau jalannya yang dilalui. Nah, baik yang terpuji maupun yang tercela. Nah, kalau menurut istilah as-sunnah adalah segala sesuatu yang dimuliakan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrirnya, termasuk sifat-sifatnya, keadaan dan cita-cita imanahnya Nabi Muhammad SAW yang benar-benar kesampaian. Nah, selanjutnya itu hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Nah, kalau ijtihad adalah pemikiran yang sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam, misalnya dalam bidang filsafat, fikih, tasawuf atau ilmu lainnya. Jadi itu adalah sejarah Islam. Nah, sejarah Islam ini pendidikan sebagai sebuah praktik yang pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah karena praktik pendidikan tersebut terekam dan tertulis dan selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ra'ayu. Nah, dalam ra'ayu itu adalah masyarakat yang selalu mengalami perubahan baik mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola tingkah laku, organisasi, susunan lembaga-lembaga bermasyarakat atau lapisan-lapisan dalam masyarakat. Selanjutnya itu dasar-dasar pendidikan Islam. Nah, dasar pendidikan Islam itu bertujuan pada wawasan yang tajam terhadap sistem kehidupan Islam yang melalui sumber sebuah objek Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar dan tujuan pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, itu ada sumber pokoknya dari agama Islam atau dasarnya pendidikan Islam, yaitu akidah, akhlak, penghargaan kepada akal, kemanusiaan, keseimbangan, rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmatan lil alamin. Jadi sumber-sumber pendidikan Islam menurut Said Ismail Ali yang dikutip oleh Hasan Langburu terdapat 6 sumber utama pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, kemaslahatan umat atau masalah mustalah, dan yang kelima tradisi masyarakat uruf. Nah, yang keenam ijtihad para ahli. Dari sumber-sumber tersebut, Al-Quran merupakan sumber utama karena berasal langsungnya dari Allah dan mencangkup semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Yang dimaksud
bahwa pendidikan Islam itu bersumber dari wahyu dan pemikiran manusia dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, Al-Quran itu juga sebagai sumber utama yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu bersifat ilahi dalam menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan manusia. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan pendidikan Islam. Kalau menurut para ahli, pendidikan Islam telah memberikan definisi tentang tujuan pendidikan Islam, di mana rumusan atau definisi yang sesuatu berbeda dari definisi yang lainnya. Nah, meski pada hakikatnya rumusan dari tujuan pendidikan Islam adalah sama, mungkin hanya penekanan saja yang berbeda. Nah, kalau menurut Jamaluddin, tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai filosofi yang terdapat dalam filsafat pendidikan Islam. Kalau menurut Ghazali, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk keimanan yang utuh yang mengucapkan 3 aspek. Yang pertama itu ucapan lisan sebagai cerminan hati, pembenaran dalam hati dengan keyakinan penuh tanpa keraguan. Dan yang ketiga itu pengalaman perbuatan sebagai wujud nyata dari keimanan. Nah, secara etimologinya tujuan pendidikan adalah sebagian penting dari definisi pendidikan itu sendiri yang harus berpijak pada pemahaman tentang manusia, alam, dan hidup. Kalau menurut Mujair Ahad Sanadi menyebut tujuan pendidikan Islam sebagai visi dan misi, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmatan min alamin. Nah, menurut Muzair Hidlani menambahkan bahwa tujuan pendidik terkait dengan erat dunia tujuan hidup manusia, meskipun dipengaruhi oleh budaya dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Jadi maknanya itu berarti bahwa pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman secara utuh dalam ucapan, hati, dan tindakannya. Selain itu, pendidikan Islam memiliki visi yang besar untuk memberikan manfaat seluruh makhluk dan kehidupan sesuai dengan misinya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, pemahaman tujuan pendidikan ini harus sesuai dengan hakikat manusia dan perannya dalam kehidupan. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang fungsi dan metode pendidikan Islam. Nah, fungsi dalam filsafat pendidikan Islam itu penting dalam menggerakkan dan mendasari proses pendidikan Islam. Nah, kalau menurut Muhammad Arifin, fungsi tersebut mencangkup 3 hal utama. Yang pertama itu memberi dasar dan arahan bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pendidikan. Nah, yang ketiga itu mengevaluasi pendidikan, metode yang digunakan dalam pendidikan. Nah, penjelasannya bahwa filsafat pendidikan Islam berperan sebagai panduan utama dalam merancang dan menjelaskan pendidikan yang sesuai dengan nilai Islam. Dan tidak menentukan arah, tetapi juga menilai dan mengoreksi metode yang dipakai agar tujuan pendidikan Islam tercapai secara efektif. Nah, metodenya itu juga memiliki macam-macam metode pendidikan Islam menurut An-Nahlawi 1996 sampai 204. Antara lain, pertama itu metode hiwar. Nah, metode hiwar ini merupakan suatu cara untuk menyampaikan bagaimana kita untuk memberikan bahan pelajaran kepada murid dengan kesempatan menganalisis secara ilmiah dan berpendapat secara alternatif untuk memecahkan masalah. Nah, kalau metode kisah ialah suatu yang membahas tentang peristiwa atau kejadian dari pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya, baik yang benar-benar terjadi maupun yang bukan atau rekaan. Nah, metode ini juga dapat memiliki jiwa sehingga metode ini sangat masyhur untuk digunakan dalam pendidikan. Metode perumpamaan. Nah, metode perumpamaan ini itu yang dimaksud mengajarkan materi dengan memberikan contoh-contoh dengan perumpamaan. Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal yang berarti perumpamaan atau ibarat. Yang keempat itu metode takhib dan tahrik. Berarti itu merupakan sebuah janji yang disertai dengan bujukan, rayuan untuk memudahkan kemaslahatan. Hal ini tersebut dilakukan demi mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah kepada hambanya. Sedangkan tahrib merupakan ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh kesalahan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam pendidikan Islam, metode tahrib juga diartikan sebagai cara yang digunakan dalam pendidikan Islam dalam bentuk penyampaian terhadap hukum anak yang tidak mematuhi aturan. Nah, kalau metode pengalaman ini berarti metode pendekatan pembelajaran yang menunjukkan pada pengalaman langsung atau berinteraksi aktif para pendidik dalam lingkungan sekitar mereka. Nah, dalam metode ini siswa tidak hanya mencari informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses belajar melalui observasi. Metode Ibrah. Nah, metode Ibrah ini menyampaikan materi pendidikan dengan menggunakan kata-kata bijak dan memahami lembut
lembut tapi tegas dan ketujuh ini metode nasihat. Kalau metode nasihat ini adalah pembelajaran yang menggunakan nasihat secara menyampaikan materi bagi pelajar. Jadi kesimpulan dari pendidikan Islam menjadi landas filosofi yang sangat kuat yang telah tercangkup dari orientasi terhadap tauhid, pembentukan akhlak, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan tujuan pendidikan ialah membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan berpengetahuan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, baiklah, kita selanjutnya akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam, tugas dan fungsinya pendidikan Islam. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang komponen pendidikan Islam. Nah, pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman untuk menentukan tujuan hidup sehingga bisa memiliki pandangan luas untuk arah masa depan yang lebih baik. Nah, pendidikan adalah sebuah sistem sehingga pendidikan itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya komponen-komponen atau unsur-unsur pembentukan pendidikan itu sendiri. Nah, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam seluruh yang berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan. Nah, sistem komponen ini juga berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, bahkan dapat dikatakan untuk keberlangsungannya proses pekerjaan pendidikan yang diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pendidik. Nah, pendidik adalah orang tua peserta didik yang masing-masing orang tuanya yang berperan sebagai pendidik akan berperan baik mungkin dengan segala keterbatasan untuk mengarahkan anak-anak yang kedua pendidik sebagai seseorang yang memberikan lembaga pendidikan formal untuk itu yang kita sering menyebutnya itu guru. Orang yang bisa menjadi pendidik adalah orang dewasa. Orang dewasa dianggap sebagai bisa menjadi kepada orang yang lebih muda umurnya karena pendidikan. Jadi pendidik ini juga kita sering menyebut adalah guru. Nah, bukan cuma orang dewasa yang bisa menjadi pendidik, orang yang lebih muda juga bisa menjadi pendidik, tergantung dengan pola pikirnya seseorang. Nah, anak yang menjadi orang yang pandai dan cerdas selain orang tua, pendidik juga dapat berasal dari masyarakat, yaitu pendidikan formal maupun formal ini misalnya khusus seseorang pendidik harus mempunyai sifat-sifat watak dan perilaku. Nah, yang pertama itu perilaku adil. Nah, sebagai seorang guru sebaiknya harus berusaha bersikap adil terhadap peserta didiknya. Nah, guru tidak boleh membeda-bedakan antara saudara, anak yang cantik, anak pejabat, atau anak kesayangan. Tetapi tetap semua anak harus mendapatkan bimbingan dan penjagaan yang sama dari gurunya. Nah, yang B itu percaya dan menyukai anak didik. Nah, seorang guru harus berprasangka baik pada anak didiknya dan percaya bahwa anak didik memiliki kemauan dan kemampuannya masing-masing. Nah, semua pendidik harus didasarkan pada keyakinan bahwa anak itu mempunyai kata hati. Nah, jika keyakinan itu tidak ada, tidak perlu orang mendidik. Nah, orang yang lemah dapat dijadikan kuat, orang yang bodoh dapat dijadikan pandai. Tetapi orang yang tidak memiliki kata hati tidak akan mungkin bisa diperbaiki. Sabar dan rela berkorban. Sebagai guru kita harus sabar dan rela berkorban. Nah, pasti ada cobaan di dalamnya, terutama bagi pendidik. Seorang pendidik harus sabar dalam menghadapi siswa yang berbagai karakternya. Nah, selanjutnya itu memiliki kewibawaan. Nah, sebagai pendidik harus memiliki kewibawaan karena itu merupakan sesuatu pancaran batin yang dapat menimbulkan kepada pihak lain untuk mengakui, menerima, dan dengan penuh pengertian atas sesuatu kekuasaan. Nah, seorang pendidik itu harus penggembira. Dalam artinya seorang pendidik tidak boleh menunjukkan rasa emosinya, rasa tidak enaknya, atau rasa sedihnya. Seorang pendidik harus gembira. Nah, seorang pendidik yang baik adalah yang memberikan kesempatan tertawa kepada anak-anak didiknya. Nah, yang juga memiliki sifat humor sebaiknya dimiliki oleh seorang pendidik agar peserta didik tidak jenuh dan lelah. Peserta didik harus bersikap baik kepada orang lain, bukan hanya kepada anak didiknya, tetapi kepada orang lain di masyarakat juga harus, agar terciptanya kepercayaan sebagai pendidik jika perilaku terhadap masyarakat juga baik. Nah, selanjutnya itu ada menguasai mata pelajaran dan pengetahuan luas. Sebagaimana pendidik harus menguasai pengetahuan yang luas agar guru atau pendidik harus selalu menambah pengetahuannya karena mengajar tidak dapat lepas dari belajar. Nah, pengetahuan harus luas bertambah seiringnya zaman atau waktu. Nah, sifat yang dimiliki seorang pendidik adalah contohnya bagi murid-murid yang kemudian dapat diajarkan dan ditanamkan kepada mereka. Nah, pendidikan
ini bergantung pada pendidikannya, yang semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin tinggi pula kualitas pendidik. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas lingkungan pendidik. Nah, lingkungan pendidik ini dapat mengembangkan kemampuan melalui sebuah pengalaman. Nah, pengalaman itu akan menjadi interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia. Nah, secara definisi dan efektifnya. Nah, lingkungan tempat langsungnya pendidikan disebut dengan lingkungan pendidikan. Nah, ada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun pada hakikatnya semua anggota keluarga mempunyai pengaruh dalam pendidikan anak. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan secara sistematis, berencana, sengaja, dan terarah. Nah, karena berkembangnya zaman keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dari aspirasi generasi muda. Nah, semakin majunya suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda. Sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat, itu sekolah harus diupayakan sedemikian rupa agar mencerminkan suatu masyarakat Indonesia di masa depan, sehingga peserta didik mampu menyiapkan diri untuk melaksanakan perannya. Pengetahuan dan pemikiran, keterampilan peserta didik yang mungkin dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah. Nah, selanjutnya itu adalah sekolah dasar atau SD, dan juga bisa madrasah ibtidaiyah atau MI. Nah, dalam pendidikan tingkat SD adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki dasar-dasar karakter, kecakapan, keterampilan, pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, sehingga siswa memiliki keberhasilan dalam pendidikan lanjutan. Nah, selanjutnya sekolah menengah atau sekolah menengah pertama itu SMP atau madrasah tasfiyah MTS, dan sekolah menengah atas SMA. Nah, sekolah ini ditunjukkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan karakter dan keterampilan yang kuat untuk lulusan hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Nah, yang selanjutnya itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat adalah sekumpulan manusia laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan yang saling berinteraksi dengan sesama untuk mencapai tujuan. Nah, dalam konsep ini, pendidikan adalah masyarakat yang diartikan sebagai kesimpulan orang dengan berbagai ragam kualitas, diri dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas alat dan metode pendidikan. Nah, otomatis dalam pendidikan kita harus memerlukan alat dalam menjalankan suatu pendidikan. Nah, alat pendidikan ini merupakan suatu bahan atau cara yang dilihat dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, alat pendidikan adalah proses terciptanya sebuah pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidik juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah kelengkapan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, selanjutnya itu yang kita bahas adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini sangat penting bagi pendidik. Nah, yang pertama itu kita harus melatih kemampuan akademis. Kemampuan akademis ini adalah kemampuan itu untuk menganalisis, menghafal, logika, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan akademis yang baik pada umumnya lebih mampu memecahkan masalah yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu melatih mental, fisik, dan disiplin. Nah, jalur pendidikan ini mengarahkan peserta didik untuk tiba di sekolah pada jam tertentu. Otomatis itu harus disiplin. Nah, misalnya masuknya jam 7, otomatis tidak mungkin kita akan berangkat yaitu jam 7, otomatis kita akan berangkat jam 6.30 atau jam 6.35 lewat gitu kan. Nah, hal ini secara tidak langsung dapat melatih kedisiplinan peserta didik. Selain itu, proses belajar di sekolah secara terus-menerus akan membentuk mentalnya. Nah, yang ketiga itu melatih tanggung jawab. Nah, bagi peran peserta didik juga diajarkan tentang tanggung jawab di sekolah. Nah, misalnya tanggung jawab mengerjakan tugas di rumah yang telah diberikan guru, juga menjaga kebersihan sekolah atau lain sebagainya. Yang keempat itu mengembangkan diri dan kreativitas. Nah, seorang peserta didik harus mempunyai kreativitas dalam belajar atau mengembangkan diri dengan memiliki kemampuan kreativitas tertentu dan membentuk pribadi yang lebih berkualitas. Lima itu mengembangkan jiwa sosial sekolah. Peserta didik harus membangun jiwa sosial mau di sekolah maupun di masyarakat. Nah, interaksi sosial di sekolah juga akan memperluas hubungan sosial seseorang siswa. Nah, yang keenam itu membentuk identitas diri. Identitas diri merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja ini umumnya mereka yang memiliki pendidikan formal yang lebih terpadu untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya itu adalah peran penting pendidikan dalam Islam. Nah, dalam Islam peran pendidikan penting ada beberapa peran penting pendidikan dalam Islam, yaitu pertama pemeliharaan dan pengembangan amanah. Nah, dalam artinya manusia dalam Islam dianggap sebagai khalifah atau walinya Allah di bumi. Nah, pendidikan bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan amanah tersebut
mempersiapkan generasi yang unggul. Nah, pendidikan dalam Islam berfokus pada pembentukan generasi yang berkualitas tinggi dalam segala aspek kehidupan. Ketiga itu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama. Dalam pendidikan Islam mengedepankan integrasi antara ilmu pengetahuan dunia dan nilai-nilai agamanya. Keempat, membangun masyarakat yang beradab. Nah, pendidikan dalam Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang beradab dengan menunjung etika, moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, membentuk kesadaran keagamaan. Nah, ini bertujuan untuk membangun kesadaran agama yang kuat di kalangan individu atau di kalangan masyarakat. Bagaimana pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, ibadah, dan praktik keagamaan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan pendidik. Nah, tujuan pendidik ini tidak terlepas dari tujuan hidup, sebab pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Nah, Al-Quran adalah firman-Nya Allah dengan kebenaran mutlak adalah pedoman bagi umat manusia untuk memelihara hidupnya. Nah, baiklah, kita akan membahas lagi pengertian kurikulum pendidikan Islam, asas-asas kurikulum pendidikan Islam, dan kriteria kurikulum pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam ini berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan melatih. Nah, penambahan awalnya itu adalah kata dan diakhiri ain. Nah, istilah tersebut menunjukkan pada suatu tindakan atau perbuatan dalam konteks ilmu pendidikan Islam. Nah, para ahli juga memiliki pendapat masing-masing mengenai pengertian krimitologi pendidikan Islam. Nah, kalau menurut Abdul Tata, pendidikan Islam adalah studi tentang proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofi ajaran Islam. Nah, selain itu juga ada pengertian pendidikan Islam menurut pendapat Ahmad D. Mariba adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut hukum Islam. Nah, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam berdasarkan yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berarti pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya itu pengertian kurikulum pendidikan. Nah, pengertian kurikulum pendidikan Islam itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan rencana atau peraturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan di setiap satuan pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri-ciri. Nah, sebagaimana yang pertama itu kurikulum Islam pendidik harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Nah, yang kedua itu kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan seluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal, dan rohani. Dan yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani. Dan yang keempat itu kurikulum pendidikan memberikan juga seni luas, yaitu seni ukir, pahat, tulis yang indah, gambar, dan seterusnya. Dan yang kelima itu kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan kebudayaan yang sering terdapat di tengah manusia karena perbedaan tempat dan juga perbedaan, yaitu asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Nah, asas-asas kurikulum pendidikan Islam adalah landasan suatu kurikulum pendidikan sesuai yang disusun. Nah, yang pertama itu fondasi utama bagi bertumbuhnya kurikulum pendidikan agama Islam adalah berkenannya dengan asas-asas perkembangan, yaitu asas teologi. Nah, asas teologi berfungsi sebagai sebuah pijakan di dalam rumusan rangkaian berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, asas teologi itu menunjuk pada landasan yang memang bersumber dari ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran berserta As-Sunnah. Itu merupakan sumber landasan Islam yang ditetapkan berdasarkan landasan Al-Quran maupun As-Sunnah dengan ajaran nilai-nilai Islam. Nah, asas filosofi yaitu landasan yang menjadi tumpuan dalam berpikir dan menyusun suatu rangkaian berdasarkan penyidikan mengenai hakikat dan ada sebab asal-usul serta hukum sehingga ditemukannya suatu keputusan yang bijak. Sedangkan asas psikologi itu landasan yang menjadi tumpuan berpikir berdasarkan teori-teori psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku perilaku manusia serta keadaan latar belakangnya manusia. Nah, yang selanjutnya itu asas sosial. Nah, asas sosial ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada asas sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaan yang baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai, cara berpikir, adat kebiasaan, dan seni, dan atau sebagainya. Dan yang kelima itu asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai asas ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu berlandaskan yang menjadi tumpuan berpikir yang berdasarkan kumpulan gagasan atau penemuan yang sudah dilalui sebagai proses ilmiah, sehingga menghasilkan suatu produk yang baik atau barang yang baik atau pedoman yang dapat dijadikan sumber pengembangan ilmu lainnya. Ada juga itu kriteria kurikulum pendidikan Islam. Nah, kriteria kurikulum pendidikan Islam itu yang pertama itu sistem dan pengembangan kurikulum hendaknya selaras dengan fitrah insani,
sehingga memiliki peluang untuk mensucikan dan menjaga dari menyimpangnya dan menyelamatkannya. Nah, yang kedua itu kurikulum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidik Islam, yaitu ikhlas, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu tujuan aspek fisik, sosial, budaya maupun intelektual. Nah, di samping itu tahapan secara pengususan kurikulum hendaknya memperhatikan periodisasi, perkembangan peserta didik maupun universitas. Nah, selain itu dalam berbagai pelaksanaan aktivitas, contohnya yang ada dalam kurikulum harus memelihara kebutuhan nyata kehidupan masyarakat dengan tetap bertumpang pada cita ideal Islami. Nah, selain itu secara seluruh struktur organisasi secara seluruh ini hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan dengan pola kehidupan Islam. Nah, selain itu hendaknya bersikap realistis, dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di kehidupan negara tertentu. Nah, selain itu hendaknya metode pendidikan atau pelajaran dalam kurikulum ini bersifat luas sehingga dapat disesuaikan berbagai situasi dan kondisi serta perbedaan individual dan mengolah bahan pelajaran. Pengertian alat pendidikan adalah segala bentuk perangkat, bahan atau media yang digunakan untuk membantu proses belajar, mengajar, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, ada juga pendapat-pendapat lain yang menurut Abu Ahmad, yaitu mengatakan bahwa alat pendidik adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan pelaksananya kegiatan mendidik, tetapi alat pendidik itu telah mewujudkan di perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi di mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidik. Dimaknai secara luas berupa segala aktivitas yang dilakukan atau situasi yang diciptakan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, adapun alat-alat itu merupakan bahan atau cara yang terlihat dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, macam-macam alat pendidikan itu ada dua. Yang pertama itu perbuatan pendidikan, biasanya disebut software. Itu mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Nah, ini adalah sikap atau perbuatan didik yang secara tidak bisa disentuh. Nah, yang kedua itu benda-benda sebagai alat bantu atau hardware. Mencakup adalah meja kursi, belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku peta atau OPH dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang bisa kita sentuh. Nah, sementara itu, tindakan pendidik ini merupakan alat pendidik yang ditinjau berdasarkan 3 sudut pandang. 3 sudut pandang ini yang pertama itu mempengaruhi tindakan terhadap tingkah laku anak didik. Nah, tindakan ini seperti teladan, pujian, dan perintah. Juga bersifat mengekang dan mendorong anak didik untuk menjauhi tingkah laku tertentu. Nah, yang kedua itu akibat tindakan perasaan anak didik. Nah, tindakan perasaan anak didik ini adalah menyenangkan anak didik seperti pujian atau hadiah, dan juga menyenangkan atau menyebabkan anak didik menderita secara ancaman dan hukuman. Nah, yang ketiga itu bersifat melindungi anak didik. Itu mencegah atau mengarahkan seperti perintah, teladan, dan larangannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alat pendidik, yaitu tujuan yang ingin dicapai, orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan, efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. Nah, ada juga beberapa alat pendidikan yang dilakukan dalam bentuk tindakan, yaitu teladan. Nah, yang kedua itu anjuran dan suruhan perintah. Nah, perintah itu adalah tindakan pendidik yang menyuruh anak didik melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang selanjutnya itu larangan. Nah, larangan ini merupakan tindakan pendidik untuk menyuruh didik tidak melakukan atau menghindari tingkah laku tertentu. Nah, yang selanjutnya itu pujian dan hadiah. Nah, pujian ini merupakan tindakan yang difungsi untuk memperkuat penguasaan tujuan pendidik tertentu yang lebih tercapai oleh anak didik. Nah, hukuman ini akan diberikan dengan sengaja kepada anak didik dengan maksud agar tidak mengulangi lagi atau tidak melakukan lagi. Nah, hukuman ini tersebut betul-betul dirasakan untuk menuju ke arah pendidik dalam memberikan hukuman. Nah, ada juga fungsi-fungsi pendidik, alat pendidik. Yang pertama itu fungsi aktinensi, yang kedua itu fungsi efektif, yang ketiga itu fungsi konektif, yang keempat fungsi kompensatoris. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip penggunaan alat pendidik. Nah, prinsip penggunaan alat pendidik ini yang pertama itu setiap jenis penggunaan harus dengan tujuan, makna alatnya pendidikan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya itu tujuan belajar konektif dengan dicapainya dengan menggunakan semua bahan audio visual. Nah, yang selanjutnya itu tujuan efektif paling baik dicapai dengan menggunakan alat bantu disampingi dengan gambar TV atau lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu tujuan psikomotorik. Nah, ini baik dicapai melalui penggunaan alat, modul-modul, dan kenyataan. Nah, untuk membantu
perhatian terhadap persoalan yang dipecahkan. Yang selanjutnya itu pemakaian alat harus sesuai dengan kemampuan belajar dan pola pikirnya siswa. Nah, pemakaian alat harus dipilih sesuai dengan karakteristik pelajarannya. Nah, alat harus dapat dipakai untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya itu adalah pengertian evaluasi pendidik. Nah, pengertian evaluasi pendidik ini diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidik. Nah, evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menekankan nilai dari sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala yang tidak ada hubungan dengan dunia pendidikan yang menjelaskan tentang mengukur dan menilai. Nah, evaluasi pendidik merupakan sebuah proses pengumpulan untuk menentukan sejauh mana bagaimana yang sebelum ada dan apa sebabnya. Nah, bukan hanya mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk membentuk keputusan. Dapat dipahami bahwa evaluasi pendidik selain menunjukkan suatu proses untuk mengukur sejarah mana tujuan yang telah tercapai. Selanjutnya itu tujuan evaluasi pendidik. Nah, tujuan evaluasi pendidik adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan interaksi sosial oleh siswa sehingga dapat mengupayakan tindakan lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Nah, selain itu juga ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu menilai ketercapaian tujuan. Adanya kaitan antara tujuan belajar dan metode evaluasi dan cara belajarnya siswa. Hal ini karena evaluasi merupakan bagian dari instruksional. Nah, yang kelima itu menentukan tidak lanjutnya atau hasil penilaian. Ini melakukan perbaikan dengan menyempurnakan dalam hal program pendidikan dan pengajar suatu strategi pelaksanaannya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang, Allah terkadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan yang besar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak dipuji. Nah, sesungguhnya kami benar-benar telah memuji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Nah, yang selanjutnya itulah fungsi evaluasi pendidikan. Nah, fungsi evaluasi ini ada secara menyeluruhnya itu ada beberapa. Yang pertama itu secara psikologis. Nah, secara psikologis ini itu kita membutuhkan mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua itu secara sosiologis. Nah, itu berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Nah, yang ketiga itu secara didaktis atau metodis. Nah, berfungsi untuk membantu guru dalam menciptakan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang keempat itu evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Nah, yang kelima itu evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidik. Nah, yang keenam, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi baik dalam rangka menentukan jenisnya. Yang pertama itu prinsip kesinambungan atau konsekuensitas. Nah, pendidikan itu sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maka evaluasi pendidikan pun harus dilakukan secara kontinu. Selanjutnya itu adalah kita akan membahas pengertian hakikat pendidikan dan pengertian hakikat peserta didik. Istilah pendidik berasal dari kata didik yang berarti memelihara, merawat, dan memberikan latihan agar seseorang memperoleh pengetahuan yang diharapkan, termasuk aspek sopan santun, akal budi, akhlak, dan lain-lainnya. Nah, pendidik diartikan sebagai orang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai orang yang mendidik. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kata yang memiliki makna yang berupa, seperti teacher yang berarti pengajar atau tutor yang merujuk pada guru pribadi. Nah, sementara itu di pusat-pusat pelatih istilah teacher atau instruktur sering digunakan dalam bahasa Arab yang mengenal istilah dengan al-mu'alim atau guru, al-murabi atau mendidik, mudaris atau pengajar, dan ustad. Nah, secara etimologi, beberapa pakar pendidikan terdapat bahwa menurut Ahmad Tafsir, pendidikan adalah konteks Islam adalah individu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik melalui upaya-upaya tertentu. Nah, potensi peserta didik mencangkup potensi efektif, emosional, kognitif, pemikiran, dan psikomotorik atau tindakan. Kalau menurut Abdul Mujib itu mengatakan pendidik berperan sebagai bapak rohani, baik peran peserta didik yang memberikan sapaan jiwa melalui ilmu pengetahuan, pembimbingan anak muda, dan pembimbingan untuk memperbaiki perilaku yang kurang baik. Pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya yang sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada suatu landasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidik secara lengkap. Batasan yang diberikan para ahli bermakna ragam. Karena orientasi, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang mendasari juga berbeda. Dan adapun menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses
penggulangan masalah-masalah, serta pemahaman dan peningkatan kualitas terhadap hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Nah, secara umum konsep pendidikan Islam ini merujuk pada makna dari kata pendidik itu sendiri yang dihubungkan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini kita akan meluas hakikat pendidikan Islam yang sekaligus memberi gambaran mengenai pemahaman pendidik secara umum dalam konteks Islam. Nah, istilah pendidikan ini seringkali merujuk pada trimetodologi at-tarbiyah, al-tadib, dan al-ta'lim. Di antaranya ketiga istilah tersebut, al-tarbiyah adalah yang paling umum digunakan dalam praktik pendidikan Islam, sementara al-ta'dib dan at-ta'lim jarang dijumpai. Padahal keduanya itu istilahnya tersebut telah digunakan sejak awal sistem pendidikan yang memfasilitasi individu untuk mengarahkan kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari kepribadian. Nah, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan secara berkembang kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam yang arah titiknya pertumbuhan perkembangan pendidikan Islam, yang juga berarti sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam. Nah, ada juga pengertian hakikat peserta didik. Nah, dalam konteks formalnya merupakan manusia yang sedang mengalami proses pertumbuhan fisik serta perkembangan mental. Nah, pertumbuhan ini berkaitan dengan aspek jasmani, sedangkan perkembangan merujuk pada aspek rohani. Kedua aspek ini adalah ciri khas yang melekat pada setiap peserta didik yang tertentu memerlukan bimbingan dan arahan dari para peserta didik. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh peserta didik agar ilmu yang dipelajari menjadi bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu peserta didik harus membersihkan hatinya dari sifat tercela. Nah, selain itu memiliki tekad dan semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya itu menghargai peserta didik dengan sepenuh hati. Nah, selanjutnya itu istiqomah dan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan dipermudahkan. Nah, pendidik Islam atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidik untuk menjadi individu yang berilmu, beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Mendapatkan bimbingan yang menyeluruh dari pendidik berdasarkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Saba ayat 28. Yang artinya, dan kami tidak memutuskan kamu melakukan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidik Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai sosok yang sempurna dan utuh, atau yang dikenal sebagai insan kamil. Untuk mencapai suatu individu harus berusaha tanpa henti melalui berbagai aktivitas pendidik sepanjang hayat mereka, baik dalam konteks formal maupun informal. Nah, kalau menurut ajaran Islam, setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah dalam keadaan lemah dan suci atau fitrah. Nah, sementara di lingkungan secara sekitarnya akan memberikan warna dan nilai-nilai terhadap pendidikan agama yang diterima.